Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab adalah surah ke-33 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 73 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, terutama berkaitan dengan peristiwa Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Nama Al-Ahzab sendiri memiliki arti golongan-golongan yang bersekutu, yang merujuk pada koalisi berbagai suku kaum musyrik Quraisy dan Yahudi yang bergabung untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Di dalam susunan mushaf, surah ini berada di antara surah As-Sajdah dan surah Saba, serta memegang peranan penting dalam meletakkan dasar-dasar hukum sosial, kekeluargaan, dan etika kemasyarakatan Islam. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Ahzab mencakup penetapan hukum-hukum penting yang berkaitan dengan tatanan masyarakat Islam, penghapusan tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan syariat, serta penguatan mental dan spiritual kaum mukminin dalam menghadapi berbagai ujian berat. Di dalam surah ini terdapat penegasan mengenai status hukum anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung, kedudukan para istri Nabi Muhammad SAW sebagai ummahatul mukminin atau ibu-ibu orang mukmin yang memiliki kemuliaan khusus dan kewajiban moral tersendiri, serta penataan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW agar menjadi teladan utama bagi umat manusia. Selain itu, surah ini merekam detik-detik menegangkan saat Perang Ahzab ketika kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dengan mengirimkan angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak terlihat untuk menggentarkan musuh-musuh Islam. Aspek-aspek utama yang terkandung di dalam surah Al-Ahzab meliputi aspek akidah, hukum syariat, sejarah, serta keteladanan akhlak. Dari segi akidah, surah ini memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dengan menunjukkan bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti ditepati di tengah situasi yang genting. Dari aspek hukum dan sosial, surah ini mengatur masalah pernikahan, perceraian, ada pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kewajiban berhijab bagi wanita beriman untuk menjaga kehormatan mereka, serta larangan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Aspek sejarah menyoroti peristiwa penting Perang Khandaq dan penumpasan pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraidah yang melanggar perjanjian damai. Sementara itu, dari aspek akhlak, surah ini mengabadikan pribadi agung Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik, serta menekankan pentingnya berkata jujur, amanah, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang yang mengharapkan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Al-Ahzab, juga ditegaskan kedudukan agung Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, yang sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh orang yang beriman diseru untuk turut mengucapkan sholawat dan salam penghormatan kepada beliau, sebagai bentuk kecintaan dan pengakuan atas jasa besar beliau dalam membimbing umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Surah ini ditutup dengan penekanan mengenai beratnya amanah keimanan yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan memikulnya karena merasa tidak sanggup, hingga akhirnya amanah tersebut diemban oleh manusia yang seringkali zalim dan bodoh, yang mengingatkan kita semua akan pentingnya kesungguhan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit saja dari lautan hikmah yang terbentang luas di dalam surah Al-Ahzab. Semoga setiap ayat yang kita pelajari mampu menjadi pelita yang menerangi hati, menuntun langkah kaki kita senantiasa di atas jalan ketaatan, serta memperkokoh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.